Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Warahmatullahi terhormat wabarakatuh. Bapak Ibu dosen, khususnya Pak Banu selaku pengampu mata kuliah pemrograman website, serta teman-teman yang kami hormati. Perkenankan kami dari kelompok proyek akhir mata kuliah pemrograman website untuk mempresentasikan hasil proyek yang telah kami kembangkan, yaitu Kamirum, Kampus Amikom Room, sebuah sistem informasi peminjaman ruangan berbasis web. Latar belakang dikembangkannya sistem ini adalah karena proses peminjaman ruangan di Universitas Amikom sendiri itu masih dilakukan secara manual sehingga menimbulkan beberapa kendala seperti keterlambatan informasi, benturan jadwal penggunaan ruangan, kesulitan memantau status pengajuan, serta belum adanya sistem yang dapat mengintegrasikan seluruh proses peminjaman dalam satu platform. Melalui Kamirum, seluruh proses tersebut telah kami digitalisasi sehingga menjadi lebih efektif, transparan, dan mudah digunakan baik oleh administrator maupun mahasiswa. Sebelum memasuki tahap demonstrasi sistem, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok beserta tugas kami masing-masing. Pertama, perkenalkan nama saya Mailinda Eka Saputri dengan NIM 25131A049. Pada proyek ini saya bertanggung jawab sebagai sistem analis sekaligus front-end dan back-end developer. Tugas saya meliputi analisis kebutuhan sistem, perancangan alur bisnis, perancangan database beserta relasinya, pengembangan antarmuka pengguna atau front-end, implementasi logika sistem atau back-end, integrasi database, deployment awal, hingga proses debugging, mencari dan memperbaiki kesalahan program sampai seluruh fitur dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, Perkenalkan, saya Alfiolia Rahman dengan NIM 25SA31A040. Di sini saya bertanggung jawab pada proses deployment aplikasi dan konfigurasi hosting sehingga sistem dapat diakses secara online. Untuk hosting sendiri, saat pengembangan tidak terjadi kendala, aman, dan berjalan sesuai yang saya kerjakan. Perkenalkan nama saya Jerry Ratama, biasa dipanggil Dama, dengan NIM 25SA31A083. Terus ini saya bertugas sebagai eh, melakukan pengujian sistem, mendokumentasikan bug yang ditemukan, serta memastikan setiap fitur berjalan sesuai kebutuhan pengguna. Selanjutnya, Saya Nadifa Zahra Putri, biasa dipanggil Rara, dengan NIM 25SA31A051. Pada proyek ini saya bertanggung jawab dalam penyusunan laporan, dokumentasi proses, pengembangan, serta penyusun hasil akhir sesuai format yang ditentukan. Untuk kendalanya sendiri mungkin terkait dengan waktu pengerjaan, dikarenakan saya tidak memiliki laptop sendiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Dhani Permana, NIM 25SA31A048. Nah, tugas saya di sini itu untuk membuat sebuah logo favicon. Favicon ini terinspirasi dari kayak sebuah tali simpul yang tak berujung yang membentuk geometris. Ini menunjukkan integrasi dan kolaborasi dan konektivitas antara penyedia fasilitas dengan pihak yang terkait seperti dosen, mahasiswa, dan berbagai komunitas. Nah, bentuk fleksibilitas jalinan melengkung yang dinamis menggambarkan fleksibilitas sistem pemesanan dan peminjaman ruangan yang mudah, adaptif, dan efisien. Nah, tipografi di sini menggunakan font sans serif lowercase pada kata Kamirum, memberikan kesan yang modern, kasual, dan profesional, namun tetap ramah kepada seluruh halayak. Aksen unik pada huruf A, lingkaran kecil dalam huruf A berfungsi sebagai focal point yang unik. Ini bisa diinterpretasikan sebagai titik lokasi pin atau penanda ruangan. Filosofi berwarna biru menjadi impresi psikologis yang sangat cocok untuk platform produktivitas dan edukasi, kepercayaan dan keamanan, ketenangan dan kejelasan, teknologi dan profesionalisme yang ada di dalam sebuah logo ini tersebut. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, sebelum proses pengembangan dimulai, saya melakukan analisis terhadap kebutuhan sistem. Berdasarkan hasil observasi, proses peminjaman ruangan masih dilakukan secara manual, sehingga terjadi benturan jadwal, keterlambatan informasi, dan sulitnya memantau status pengajuan. Jadi di Amikom sendiri itu masih menggunakan grup WhatsApp, jadi yang mana itu sangat rentan dengan adanya chat itu tertimbun. Lalu dari hasil analisis tersebut diperoleh dua aktor utama, yaitu administrator dan user. User itu bisa berupa mahasiswa, dosen, maupun staf. Administrator bertugas mengelola seluruh data sistem, sedangkan mahasiswa, dosen, maupun staf tersebut bertugas mengajukan peminjaman ruangan serta memantau status pengajuan. Setelah kebutuhan sistem ditentukan, saya merancang struktur database menggunakan MySQL. Database terdiri dari beberapa tabel utama seperti user, faculties, room borrowings, announcement, rules, calendar events, dan notification yang saling terhubung menggunakan Eloquent Relationship. Dengan relasi tersebut, proses pengambilan data menjadi lebih sederhana karena Laravel dapat menghubungkan data antar tabel secara otomatis. Selanjutnya, saya merancang alur sistem mulai dari proses login, pemilihan ruangan, pengajuan peminjaman, validasi administrator, hingga penerbitan proposal dan QR Code. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan untuk websitenya. Saya akan mendemonstrasikan website yang kami buat, yaitu Kamiroom. Pertama, di sini situs webnya adalah seperti ini, kamiroom.production.app. Lalu untuk halaman pertama yang muncul yaitu landing page, kurang lebih seperti ini. Lalu untuk data ini, statistiknya itu sudah terkoneksi dengan database yang aslinya ya. Lalu ada tentang Kamiroom. Di sini juga ada fitur-fitur kami. Lalu ada alur peminjamannya seperti ini. Lalu ada preview ruangan, ini juga sudah terkoneksi dengan database. Jadi apa yang muncul di sini itu sama dengan yang muncul di database. Seperti ini. Lalu bila ini diklik lihat detail, akan langsung muncul ke halaman login. Sini pertama saya akan login sebagai mahasiswa. Nah, seperti ini. Di sini sudah nampak ada kalender, ada meja selamat datang, ada status pengajuan, informasi, tata tertib. Lalu untuk informasi sendiri itu tidak selamanya bergantung dengan tanggal ya, karena informasi ini bisa berupa informasi apapun yang nggak melulu tentang tanggal. Jadi misalkan administrator itu memang butuh untuk menyampaikan sebuah informasi penting kepada user, itu bisa dilakukan karena untuk informasi sendiri itu bisa berupa apapun. Lalu untuk tata tertib kurang lebih seperti ini. Tata tertib itu seperti tutorial atau memang peraturan yang harus ditepati ya, peraturannya harus diikuti untuk bagaimana sih untuk melakukan pengajuan ruangan tersebut. Lalu untuk ruangan sendiri ini fitur utamanya seperti ini, sudah ada filter fakultas. Nah, untuk ruangan sendiri terdapat dua status, tersedia dan ditutup. Bila tersedia itu maka tampilannya seperti ini. Ada foto ruangannya, ada nama ruangannya, terletak di gedung mana, kapasitasnya berapa, fasilitasnya apa saja, statusnya apa. Lalu di sini ada jadwal dan riwayat peminjaman. Untuk jadwal dan riwayat peminjaman ini di sini itu isinya adalah mereka user yang sudah pengajuan user yang sudah divalidasi atau disetujui oleh administrator. Jadi bila ada user yang sedang melakukan pengajuan dan statusnya masih menunggu, maka tidak akan muncul dalam jadwal dan riwayat peminjaman ini. Ibaratnya bila disetujui namun ibaratnya seperti ya, pengajuannya sudah disetujui namun bukan di tanggal itu, maka masuknya ke dalam jadwal ini seperti booking tempat seperti itu. Lalu di sini juga kita sudah ada sistem bentrok jadwal ya. Jadi bila ada user yang mengajukan pengajuan pada tanggal dan jam yang sama dengan user yang sudah tervalidasi atau yang sudah disetujui, itu akan langsung muncul pop-up bahwa pada waktu tersebut itu ruangan tidak bisa dipinjam. Lalu untuk statusnya ini sebenarnya ada satu status lagi, yaitu dipinjam, yang mana bila status dipinjam itu user lain tidak akan bisa mengajukan peminjaman pada saat itu. Lalu status dipinjam itu mengikuti tanggal dan jam mulai sama tanggal dan jam selesai. Jadi contohnya dipinjam di tanggal 14 Juni 2026 jam 00 sampai jam 14 Juni sampai jam 8.00 gitu ya. Jadi jam 12 sampai jam 8 pagi contohnya seperti itu. Nah, nanti sampai di jam tersebut, nah statusnya itu dipinjam. Lalu setelah jam tersebut lewat, jika tidak ada mahasiswa lain yang di booking di bawahnya, maka di sini akan langsung budgetnya terganti sebagai tersedia lagi gitu. Nanti akan saya contohkan. Lalu untuk pengajuan ruangan kurang lebih seperti ini. Bila ditolak, di sini tidak akan bisa dihapus ya untuk menghindari hilangnya data. Jadi di sini itu user setelah melakukan peminjaman itu hanya bisa melihat, bila ditolak hanya bisa melihat alasan lalu ajukan ulang. Tapi kalau misalkan user itu contohnya mengajukan ruangan lalu statusnya masih menunggu, itu masih bisa dihapus. Lalu ada ditolak, lalu di sini juga ada disetujui. Bila disetujui, user akan mendapatkan dua output, yaitu surat persetujuan dan QR verifikasi. Di sini surat QR verifikasinya seperti ini. Ini bisa langsung di-scan ya untuk verifikasinya. Kurang lebih seperti itu. Lalu untuk bagian
ini notifikasi kurang lebih seperti ini. Lalu di sini ada upload juga, ini tentang aplikasi kami. Di sini juga sudah ada tersedia nama kami, name juga tugas-tugas kami ya Pak, di sini sudah ada. Lalu di bagian sini sudah ada profilnya, nomor identitas, nama, email, tanggal lahir, role-nya, lalu ada status juga. Statusnya itu fungsi status ini itu sebagai untuk antisipasi bila ada mahasiswa yang sudah lulus atau mungkin dosen maupun staf yang sudah tidak bekerja lagi di Universitas Ameko Purwokerto yang mana itu statusnya masih nonaktif, maka tidak akan bisa masuk ke dalam website yang telah kami buat ini. Administrator ya. Nah, seperti ini di sini status menunggunya nol karena belum ada yang mengajukan. Di sini saya akan langsung mencobanya saja. Nah, ini akan muncul peringatan seperti ini karena kita menginputkan bahwa tanggal 3, lalu untuk tanggal selesainya itu tanggal 3 dan kita mengajukannya di tanggal 3. Maka di sini akan langsung terdapat notifikasi terdapat kesalahan, pengajuan harus minimal H-3. Jadi kita ganti. Seperti itu. Jadi kita ganti lagi, kita coba kirim. Nah, seperti ini. Bila statusnya masih menunggu, itu user bisa membatalkan. Jadi setelah diklik batalkan itu tidak akan hilang, namun hanya saja statusnya itu dibatalkan. Lalu ini untuk pengajuan yang diajukan oleh user. Nah, lalu di sini akan langsung muncul di bagian adminnya. Nah, ini status menunggu. Nah, kita coba langsung lihat ke pengelola pengajuannya. Nah, ini nomor peminjamannya berapa, lalu tanggal pengajuannya, lalu validasi H-3, dia terlambat atau enggak, itu seperti ini. Lalu ada pengajunya, nama pengajunya siapa, ruangannya berapa, kegiatannya apa, mulai sama selesainya sampai berapa, lalu pesertanya berapa, statusnya itu apa. Lalu di sini untuk mengganti statusnya menjadi setuju atau ditolak itu melalui detail. Nah, ini. Nah, di sini tuh administrator bisa melihat surat pengajuan terlebih dahulu atau mungkin di-download bila ingin diberikan kepada pihak ketiga atau pihak yang lainnya. Lalu di sini bila disetujui maka bisa memasukkan atau memilih surat persetujuannya ya. Jadi di sini masih manual karena saya masih belum tahu format file surat persetujuan peminjaman ruangan dari Ameko sendiri itu seperti apa. Mungkin bila saya mendapatkan akses akan saya perbaharui untuk surat persetujuannya itu otomatis seperti itu. Jadi admin hanya tinggal klik setujui pengajuan. Nah, pengajuan sudah diproses. Kita lihat di sini. Nah, disetujui lalu di bagian user akan tampil seperti ini, ada surat persetujuannya, ada QR verifikasinya seperti ini. Nah, ini dia. Nah, lalu bagaimana bila ditolak atau yang lainnya? Di sini akan saya membuat pengajuan baru. Ini supaya untuk tadi notifikasinya seperti ini ya, bahwa uji coba yang demo yang pertama itu sudah validasi atau sudah untuk statusnya itu sudah berubah. Nah, lalu di sini akan muncul lagi seperti ini. Ini peminjaman terbarunya, statusnya masih menunggu. Kita lihat detailnya, kita lihat surat pengajuannya. Nah, setelah itu kita misalkan ingin menyetujui, tinggal disetujui saja, dimasukkan kerjanya. Kalau misalkan mau tolak, nah kita harus kasih alasan penolakannya. Simpan. Nah, oke, kita kembali. Nah, statusnya sudah ditolak. Lalu kita lihat untuk usernya. Nah, di sini notifikasinya lihat sudah ada ditolak, kita tandai telah dibaca. Lalu di pengajuan saya, nah seperti ini ditolak. Kenapa ditolak? Kita lihat alasannya karena apa. Lalu kita juga bisa ajukan ulang. Nah, seperti ini dia akan langsung otomatis menjadi peminjaman ke-17. Jadi yang tadinya ditolak yang ini itu akan langsung menjadi seperti ini. Dia ada catatannya, riwayat pengajuan dibuat pada tahun 2026 tanggal 7 bulan 3 9 21 39. Jadi ini itu terkoneksi. Lalu kita ke admin. Nah, ini dia 17 bla 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 bla. Itu ada. Lalu kita lihat di bagian ruangan. Nah, ini statusnya di booking. Berarti di sini sudah ada beberapa mahasiswa yang melakukan booking yang tadi, mahasiswa demo.
Nah, jadi status di booking itu kalau misalkan pengajuan mereka itu disetujui, nama mereka atau peminjaman mereka akan langsung terlihat di sini. Jadi mahasiswa lain sebelum mereka meminjam ruang tersebut, mereka akan melihat di tanggal sekian-sekian ada mahasiswa yang sudah booking belumnya, seperti itu kurang lebih. Kalau pengajuan sama peminjaman ruangan ya, kalau saya akan menunjukkan untuk fitur-fitur lainnya, yaitu ada kelola informasi yang tadi muncul di halaman user, yang bagian ini informasi. Nah, itu juga bagi admin bisa untuk menambah ataupun mengurangi atau bahkan mengedit ya. Lalu untuk tata tertib juga ya. Nah, di sini juga bisa menambahkan tata tertib ataupun mengeditnya ataupun menghapusnya juga sudah bisa. Lalu untuk ini adalah fitur unik kami, yaitu untuk kalendernya ya. Jadi saya sudah menambahkan untuk tanggal 3, yaitu tanggal sekarang, yaitu untuk statusnya itu terbatas. Maksudnya adalah bagi peminjaman, bila ada mahasiswa maupun user yang lain itu ingin melakukan peminjaman pada tanggal 3 untuk mengadakan kegiatan. Nah, di situ ada kemungkinan besar bahwa peminjaman tersebut ditolak oleh administrator ataupun sebagian diterima, sebagian ditolak, seperti itu. Di sini juga sudah bisa diedit. Contohnya kita ganti saja statusnya jadi ditutup, kita update. Nah, lalu kita lihat di bagian usernya. Nah, seperti ini, tanggal 3 ditutup, lalu di sini status pengajuannya otomatis mengikuti kalendernya. Lalu setelah itu kita coba kita hapus atau kita ubah ya, kita ubah kembali menjadi dibuka, kita update. Nah, kita kembali lagi seperti ini, dibuka. Jadi nanti otomatis bila di tanggal ini kuning artinya terbatas, maka nanti mulai tanggal ini itu dia statusnya langsung terbatas ya, lalu sampai nanti tanggal 11 juga warna kuning, maka dia juga terbatas. Nah, yang tidak ada warnanya itu termasuknya juga dibuka, seperti itu. Lalu untuk bagian kelola user di sini, ya saya ingin menyampaikan satu hal, yaitu bahwa semua user itu tidak ada yang namanya di website kami ini tidak ada yang namanya register, karena semua user itu sudah diinputkan oleh administrator. Jadi itu untuk mencegah orang luar yang bukan keluarga besar Amikom Purwokerto untuk masuk ataupun mengunjungi situs ini gitu. Jadi untuk menghindari hal tersebut, jadi semua data sudah ada oleh administrator, sudah ada diinputkan ke database, itu sudah dari administrator sendiri ya. Jadi di sini juga administrator bisa menambah, mengedit juga, meriset password ya. Jadi untuk bagian edit ini untuk kurang lebih seperti ini, untuk statusnya aktif nonaktif. Lalu mungkin ada pertanyaan, kalau misalkan dari pertama sudah ada data akunnya, lalu bagaimana caranya user tersebut itu untuk login gitu. Nah, nanti loginnya itu menggunakan, sebentar saya contohkan saja. Nanti dia loginnya itu menggunakan apa dan bagaimana. Nah, itu nanti user itu cukup menginputkan nomor identitasnya. Nanti untuk password awalnya password awalnya mahasiswa tersebut adalah tanggal lahir mereka. Jadi mereka untuk login awal itu memasukkan nama identitas mereka, lalu untuk passwordnya itu menggunakan tanggal lahir. Lalu setelah masuk akan langsung menuju ke halaman ganti password, karena sebelum user tersebut mengganti passwordnya tidak akan bisa menyentuh fitur lainnya. Mungkin kurang lebih cukup seperti itu dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan, baik itu dari Pak dosen maupun teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Akan kami usahakan akan kami jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.